Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada anak kami siswa-siswi kelas 7 Madrasah Sanawiyah Muallimin dalam bidang studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun Pancasila dijadikan sebagai dasar negara itu adalah sesuai dengan hasil persidangan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Itu intinya. Karena PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, itu ketuanya, menetapkan ada 3 tetapan. Pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 45. Kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Ini KNIP. Ya. KNIP ini adalah sebagai salah satu badan pembantu presiden. Ini sebagai badan pembantu presiden. Kenapa ini dibuat? Karena ya, pada waktu itu kita belum memiliki yang namanya MPR dan DPR, atau yang sekarang ditambah lagi dengan DPD. Pada waktu itu belum ada di negara kita. Jadi mengatasinya apa? Dibuatlah KNIP. Nah, sehingga dengan demikian Komite Nasional Indonesia Pusat itu melaksanakan apa yang menjadi program kerja daripada pemerintah atau apa yang menjadi program kerja daripada presiden. Itu dia. Jadi Pancasila dijadikan sebagai dasar negara itu adalah karena rumusan Pancasila ada dijumpai di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Itu rumusannya. Itu pedoman pertama. Karena terdapat dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara. Kenapa? Pertama, dikarenakan ada nilai semangat para pendiri bangsa. Nilai semangat ini adalah sebagai salah satu modal untuk mencapai Indonesia merdeka. Itu intinya. Sehingga dengan demikian kita supaya bisa mengetahui, kita supaya bisa menghayati bagaimana Pancasila itu. Ya, sebenarnya nilai-nilai Pancasila itu kan merupakan salah satu rumusan penuangan yang diambil dari perilaku kehidupan bangsa kita atau dalam budaya bangsa kita. Sehingga dengan demikian bangsa Indonesia itu dapat merasakan bagaimana nikmatnya kemerdekaan. Bagaimana nikmatnya kemerdekaan? Merdeka itu ternyata nyaman, kan, bebas dari penjajahan. Sebagaimana dilihat dalam isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Pada alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi dengan kita memahami Pancasila itu sebagai dasar negara, kita harus bisa mengetahui, kita harus bisa memiliki, kita harus bisa memahami apa itu nasionalisme, nasional, mempunyai jiwa semangat kebangsaan. Itu dia. Sebagaimana diketahui dalam rumusan, dalam pernyataan yang dikemukakan oleh beberapa tokoh, ya, bahwasanya rasa nasionalisme itu adalah rasa cinta, rasa sayang, ya, rasa memiliki sebagai bangsa Indonesia. Sehingga dengan demikian Pancasila itu yang didapati di dalam pembukaan Undang-Undang 45 pada alinea keempat itulah rumusan Pancasila yang kita pergunakan sampai sekarang.
Ya, jangan menyalahartikan seperti mungkin anak bapak bisa mendengar di luar sana. Pancasila itu bisa dirubah menjadi Trisila. Pancasila itu bisa dirubah menjadi Ekasila. Itu tidak bisa. Karena kenapa? Ada aturannya. Aturannya mana? Sesuai dengan ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1966. Itu dia. Itu ketetapannya. Dasar negara kita itu Pancasila. Nggak ada yang lain, nggak ada Trisila dan nggak ada Ekasila. Nah, seiring waktu berjalan, ya kan, TAP MPRS nomor 20 tahun 1966 sampai sekarang masih dipakai sampai saat ini. Cuma setelah terjadinya pemberontakan yang dilakukan oleh organisasi terlarang di negara kita itu, yang pada waktu itu dikenal dengan PKI. PKI ini tak merongrong, tetap ingin mengganti ideologi negara kita. Sampai hari ini mereka tidak puas dengan lahirnya Pancasila itu. Ya, itu dia. Itu makanya periodisasi daripada pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara kita itu sudah berapa kali mengalami perubahan. Nanti anak bapak di kelas 8 akan membahas itu. Kali ini enggak, kita akan membahas tentang kenapa Pancasila itu dijadikan dasar negara. Pertama, karena dijumpai tadi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea keempat. Itu dia, itu intinya. Kedua apa? Karena ada semangat, ya, rasa nasionalisme para pendiri bangsa. Itu dia, rasa semangat para pendiri bangsa. Kemudian didasarkan oleh ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1966. Nah, setelah Orde Baru adanya lahir ketetapan MPR nomor 2 tahun 78. Supaya kita itu lebih menghayati dan mengamalkan, supaya kita itu lebih paham Pancasila itu bagaimana. Nah, itu dulu. Itu sejarahnya kita harus tahu. Namun karena ada pemahaman Pancasila itu adalah sebagai salah satu pemahaman yang agak keliru menurut beberapa pendapat, jadi ketetapan MPR nomor 2 tahun 78 itu yang dikenal dengan Eka Prasetya Pancakarsa atau P4, pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dulu seperti itu. Setiap rakyat itu harus bisa mengetahui, bisa memahami dan bisa menghayati Pancasila. Itu sebenarnya. Namun sayang di era reformasi TAP MPR nomor 2 itu _MPR _1978 mengenai Eka Prasetya Pancakarsa tadi atau P4 itu setelah reformasi dibubarkan. Kenapa? Karena tidak sepaham lagi dengan masanya gitu. Karena ideologi tunggal sempat tempoh hari muncul. Maka ini dicabutlah TAP MPR nomor 2 tadi, dicabut dengan adanya TAP MPR nomor 18 _MPR 1998. Jadi itu dia, sudah dihapus dia. Jadi TAP MPR nomor 2 tahun 78 nggak dipakai, tapi yang nomor 20 sampai sekarang masih terpakai. Itu yang menjadi pedoman. Pedomannya ada dijumpai dalam pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat. Kemudian didasarkan dengan semangat pendiri para negara ini, ya, para proklamator kita. Kemudian diperkuat dengan adanya ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1966. Jadi Pancasila itu sebagai ideologi negara, Pancasila itu sebagai dasar negara. Kenapa? Karena sebagai bangsa Indonesia mempunyai semangat rasa nasionalisme itu harus mempunyai pemahaman pro patria dan primus patrialis. Pro patria dan primus patrialis. Artinya kita cinta kepada tanah air, tapi kita harus mendahulukan kepentingan tanah air. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Pancasila itu dijadikan sebagai dasar negara kita karena ada semangat solidaritas, ya,
semangat solidaritas dan semangat kesetiakawanan. Nah, itu dia. Dari semua masyarakat Indonesia, kita kan tahu bahasa Indonesia ini kan terdiri dari berbagai agama, berbagai suku, berbagai budaya. Ini dia. Dari yang keanekaragaman itu kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun berbeda-beda tetap satu juga. Kemudian yang ketiga, semangat jiwa toleransi. Ya, jiwa toleransi. Toleransi itu berasal dari kata tolerer, artinya sabar. Bangsa Indonesia cukup sabar mempunyai. Ya. Jadi Pancasila ini kalau boleh kita gambarkan, Pancasila itu adalah sebagai filter budaya bangsa. Karena Pancasila ini adalah sebagai salah satu ideologi terbuka bagi bangsa Indonesia untuk bisa menerima paham lain. Silakan. Tapi kalau bertentangan dengan Pancasila, no way, goodbye, kan gitu, nah ya. Nggak bisa. Itu dia. Yang ketiga, keempat apa? Bahwasanya para pejuang bangsa kita ini dulu berjuang tanpa pamrih. Mereka mengorbankan harta benda, bahkan jiwa raga juga mereka siap mengorbankannya. Yang berikut apa? Jiwa kesatria, jiwa kepahlawanan dia, jiwa pejuang dia cukup tinggi. Itu dia. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga apalagi? Karena komitmen, ada sikap ketegasan. Sikap ketegasan para bangsa kita itu adalah pertama mengutamakan semangat persatuan. Yang kedua apa? Adanya rasa memiliki terhadap bangsa dan negara ini. Kemudian yang ketiga apa? Selalu bersemangat, ya, dan mendukung secara aktif apa yang menjadi program dan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan kelima apa? Melakukan pengorbanan pribadi. Jadi anak bapak sekarang ini pada masa COVID-19 kan sudah berkorban, ya kan? Kita belajar melalui seperti ini. Ini tuh anak bapak. Penetapan Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang 45. Kemudian semangat para pendiri bangsa negara kita ini, kemudian adanya komitmen daripada para pendiri bangsa. Oke, selanjutnya nanti anak bapak bisa dibuka di Google Classroom-nya sesuai dengan tingkatan dan kelompok kelasnya masing-masing. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.